perkenalkan, nama saya Rahel Sari Della Rosa. Dengan link di bawah ini, saya akan membacakan cerpen untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Di suatu pagi yang cerah, burung-burung berterbangan dan menyanyi saut-sautan. Kicauannya menyegarkan telinga serta menyejukkan batin. Murid-murid mulai berdatangan. Langkah demi langkah, mereka berjalan menuju kelas. Namun, betapa terkejutnya mereka saat melihat kondisi kelas yang begitu berantakan. Sampah berserakan, meja kursi tak tertata, bahkan debu menumpuk di setiap sudut. Claresta masuk sambil menaruh tas di kursi. Ia mengusap hidungnya. Ih, kok kelas kita jadi begini sih? Aku sampai bersin-bersin karena debunya banyak sekali. Ini udah pasti bikin kita semua gak nyaman belajar. Sambil memungut selembar kertas, Fahmi berkata, "Kamu lihat sampah-sampahnya? Banyak dari kita mungkin mereka biasa buang sampah sembarangan. Padahal itu bikin lingkungan kita jadi kotor." Nuril menoleh ke arah jendela yang juga penuh debu. "Kalau begini terus, udara di dalam kelas juga jadi gak sehat. Bisa-bisa kita yang sakit duluan sebelum pelajaran dimulai." Yamel mendekati papan tulis dan melihat coretan tidak beraturan di sana. "Tuh, lihat papan tulisnya. Coretannya gak dibersihin, jadi susah dibaca. Kalau kita nggak jaga kebersihan, guru pasti kesel." Syakira berjalan ke tengah kelas. Ia menatap satu persatu teman-temannya. Ia berkata, "Kita harus sadar. Teman-teman, kebersihan kelas itu tanggung jawab kita semua. Bukan cuma satu atau dua orang. Kalau kita kompak, kelas pasti jadi lebih nyaman." Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Claresta berjalan maju ke tengah kelas. Dengan penuh semangat, ia membacakan sebuah cerita singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Seluruh temannya menjadi ikut bersemangat dengan mendengarkan Claresta berbicara. Setelah Claresta selesai, Fahmi mengangkat tangannya dengan antusias. "Aku setuju. Banyak teman masih membuat sampah sembarangan." Kemudian Claresta mengangguk. "Betul, Fahmi. Kalau kita ingin belajar dengan tenang, kita harus disiplin menjaga kebersihan. Ingat, menjaga kebersihan bukan tugas guru saja, tapi tanggung jawab kita bersama." Bener banget. Kalau kelas kita bersih, kita lebih sehat dan bisa belajar dengan nyaman, tambah Nuril. Dan jangan lupa, kelas yang rapi juga bikin guru senang. Pasti suasana belajar jadi lebih menyenangkan, kata Yamel. Tepat sekali. Mulai sekarang, ayo kita buktikan dengan tindakan nyata. Syakira kemudian menyemangati kita semua. Tidak berhenti sampai di situ, Fahmi juga menyiapkan pantun khusus. Pantunnya bukan hanya lucu dan ringan, tetapi juga membawa pesan penting tentang kebersihan. Ia berdiri dengan penuh energi, lalu membacakan pantun dengan suara lantang. Semua orang merasa bersemangat karenanya, termasuk Yamel. Ia bertepuk tangan dan berkata, "Keren! Pantun sederhana tapi maknanya dalam dan mudah diingat." "Iya, pantun ini bisa jadi pengingat kita setiap hari," sahut Nuril. Claresta pun tersenyum. "Aku jadi semakin semangat nih buat mulai rapiin kelas." Setelah pantun Fahmi, giliran Nuril yang menyalurkan ekspresi lewat sebuah puisi. Kata-katanya sederhana,
namun benar-benar menyentuh hati. Dengan suara lembut dan ekspresif, ia membacakan puisi yang sudah disiapkannya. Mendengar itu, Syakira mendekat dan memberikan tepukan kecil di pundak Nuril. Puisi yang indah, Nuril, membuat aku merasa tenang dan ingin ikut menjaga kebersihan. Kalau dipikir, puisi memang bisa membuat hati kita tersentuh dan lebih mau bertindak. Timpal Yamel. Semangat menjaga kebersihan semakin terasa. Kini, Yamel giliran tampil ke depan dengan pantun motivasinya yang menghibur. Tidak hanya menghibur, pantun itu juga mengingatkan. Ia berdiri dengan percaya diri, lalu menyampaikan pantunnya dengan jelas. Fahmi pun tertawa. Hahaha, pantunmu keren banget. Pesannya jelas tapi gak bikin bosan. Aku setuju. Pesan dalam pantun sederhana itu mudah diingat, kata Nuril. Sebagai rangkaian penutup akar ya, Syakira melantunkan sebuah puisi penuh makna. Puisinya menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan bukan sekadar kewajiban, tapi juga wujud cinta pada lingkungan. Ia melangkah ke depan, membacakan puisi dengan penuh penghayatan. Kemudian Claresta bertepuk tangan pelan. Syakira, puisimu menyentuh banget, menginspirasi kami semua. Ini jadi pengingat bahwa tangan kita sendiri yang akan membuat perubahan, tambah Yamel. Dengan semangat, pantun, puisi, dan berita yang mereka bacakan, para murid akhirnya mulai bergerak. Mereka bergotong royong membersihkan kelas. Ada yang menyapu, ada yang merapikan meja dan kursi, ada yang membersihkan jendela, membersihkan papan tulis, hingga membuang sampah pada tempatnya. Suasana kelas pun perlahan berubah menjadi rapi, bersih, dan menyenangkan. Semua murid melakukan adegan membersihkan kelas dengan ceria sambil bernyanyi. Aku bertugas menyapu seluruh rantai agar bersih, seru Claresta sambil mengambil sapu dengan semangat. Aku rapiin meja-meja dan kumpulin buku-buku yang berserakan, sahut Fahmi sambil mulai merapikan meja dan kursi. Nuril pun mengambil lap dan cairan pembersih. Aku mau bersihin kaca sama jendela biar cahaya masuk dengan jernih. Kalau aku akan urus sampahnya dan buang ke tempat sampah yang benar, kata Yamel sambil memisahkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Aku bersihin papan tulis deh biar tulisannya bisa jelas, ucap Syakira sambil menggosok papan tulis dengan lap basah. Semua bergerak dengan ceria dan penuh semangat. Ada canda tawa, saling membantu, suasana jadi lebih hangat dan menyenangkan. Lihat, kelas kita jadi rapi dan bersih. Semuanya berkat kerja sama kita, kata Claresta puas. Kita nggak boleh cuma jaga kebersihan hari ini. Kita tetap harus buat janji untuk terus menjaganya, tambah Fahmi. Yuk, kita jaga kebersihan kelas setiap hari demi kenyamanan dan kesehatan bersama, seru Yamel dengan penuh semangat. Kemudian, teman-teman yang lain pun ikut setuju. Hari itu, mereka belajar satu hal yang berharga. Kebersihan bukan hanya tugas seorang guru atau petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama. Dengan kerjasama dan kepedulian, kelas yang tadinya kotor berubah menjadi ruang belajar yang nyaman. Dan yang lebih penting, mereka berjanji untuk terus menjaga kebersihan setiap hari. Sebab, dari kelas yang bersih, semangat belajar pun akan selalu tumbuh dengan ceria.
Nah, saya akan melanjutkan dengan menganalisis cerpen ini berdasarkan teorinya. Cerpen kebersihan kelas tanggung jawab kita bersama dibangun menggunakan struktur naratif umum yang terdiri dari 6 tahap, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Orientasi dan komplikasi. Nah, cerita ini dimulai dengan orientasi, yaitu saat para murid itu datang dan melihat kelas yang berantakan. Mereka terkejut. Nah, ini langsung memicu komplikasi di mana masalah utama itu muncul, yaitu keluhan tentang debu, sampah, dan ketidaknyamanan belajar. Kemudian evaluasi. Puncak cerita atau evaluasi ini dikembangkan dengan cara yang unik. Alih-alih menggunakan konflik secara langsung, cerita ini menggunakan serangkaian aksi kreatif berupa pembacaan berita, pantun, dan puisi. Nah, hal ini berfungsi sebagai momen pembangkit motivasi dan komitmen kolektif yang mencerminkan keterampilan penulis dalam membangun puncak cerita yang khas. Nah, resolusi dan koda. Konflik ini diselesaikan pada bagian resolusi ketika semua tokoh ini bergerak bersama dalam gotong royong membersihkan kelas, dengan setiap tokoh itu mengambil peran yang spesifik. Sebagai penutup, koda dengan jelas menyampaikan pesan moral, kebersihan itu bukan tanggung jawab satu orang, merupakan tanggung jawab kebersamaan. Kemudian ada keterampilan lain, keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis ini juga terlihat dalam penciptaan 5 tokoh yang berbeda karakternya, seperti Claresta yang inisiatif, Fahmi yang ceria, Syakira yang bijak. Nah, melalui tindakan dan dialog mereka, itu semua terlihat gitu. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan makna dari pesan moral yang terkandung dalam karya ini. Yang pertama, tanggung jawab kolektif. Pesan utamanya adalah tentang tanggung jawab kolektif. Jadi kelas yang kotor itu adalah masalah bersama, dan cerpen ini mengajarkan bahwa kebersihan adalah cerminan dari kepedulian semua warga kelas, bukan hanya tugas yang piket saja. Kemudian kekuatan kreativitas, yang mana karya ini menyoroti kekuatan kreativitas untuk menginspirasi. Pesan tentang kebersihan disampaikan secara efektif, tidak melalui perintah, melainkan lewat media yang menyenangkan seperti pantun, puisi, dan berita tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ide bisa disampaikan dengan cara yang menyentuh hati. Nah, kemudian dari keluhan menuju tindakan. Nah, cerita ini menggambarkan perubahan sikap penting dari pasif atau hanya mengeluh saja di awal, kemudian menjadi proaktif dan mengambil inisiatif untuk bertindak. Kemudian lingkungan kondusif. Secara implisit, cerita pendek ini menegaskan bahwa lingkungan fisik yang bersih dan nyaman itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, semangat, dan konsentrasi belajar siswa. Kesimpulannya, cerpen ini berhasil menggunakan struktur naratif yang kuat untuk menyampaikan pesan moral bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dan perubahan dapat dimulai dari inisiatif serta kreativitas sederhana. Demikian penjelasan struktur dan interpretasi karya saya. Terima kasih sudah menyimak.